Oke, login. Buka menu D. Menu D. Lalu pilih obat, alkes dan BHP. Klik baru. Contoh, paracetamol apa mereknya? Pirexin. Ininya PT-nya apa? Bingung ya PT-nya ya? Kalau misalkan bingung di Mepro ya? Oh iya Mepro. PT Mepro. Yang lain nginput obat yang lain. Saya nginput Pirexin. Kotanya berhubung nggak ngerti, saya strip aja dulu. Ini masuknya ke apa, Dok? Ke menu login dulu, terus menu D. Terus Obat BHP. Obat BHP. Kalau enggak di loopnya aja, di loop diketik obat, nanti muncul ada obat garis miring BHP. Sudah ketemu? Bentar. Nah, ini menu D, pilih obat alkes BHP yang ini. Oke. Ya. Klik baru. Kita mau input obat baru. Pilih industri farmasinya. Ini kan Mepro ya, PT Mepro. Nah, sip. Oke. Contoh di sini saya Pirexin. Berapa miligram? 500 miligram. Ditambahin tabletnya nggak? Kata-katanya di yang sebelumnya gimana bunyi Pirexinnya? 500 miligram. Nggak ada ember-ember tablet gitu? Nggak ya? Nggak? Oh ya sudah, berarti samain. Kandungannya apa? Paracetamol kan? Paracetamol. Oke. Nah, satuan besar pada saat penerimaan obat, satuan besarnya apa? Box kan? Berapa box gitu ya? Berarti pilih box. Box. Ini boxnya, ntar saya rubah aja jadi box biasa ya. Box coba box. Oh, ini pilih box yang ini nih. Box. Oke. Satuan kecilnya itu satuan yang diberikan ke pasien. Berarti tablet ya. Jadi satuan besar itu satuan pada saat barang datang. Jadi nggak usah repot-repot nanti ngitungin ini ada berapa nih jumlah tabletnya. Cukup nanti ini kan pakai box ya, berarti nanti hitung aja berapa box. Jadi nanti pas penerimaan. Nah, coba ya kita lihat, nanti kita sudah simpan ini pas penerimaan satuan besarnya box, nanti otomatis dikonversi jadi satuan kecil tablet. Satuan kecilnya berarti dirubah jadi tablet. Nah, ini ada dua nih. Gitu. Nah. Terus oke. Jenisnya apa? Jenis ini obat oral. Obat minum. Obat oral. Tapi tergantung sih nanti di sini mau mutusin apa. Kayak yang bawahnya seperti ini ya. Obat oral
Oh, apa infusan, apa ampul, apa botol. Nah, terus kategorinya apa nih? Formularium rumah sakit itu ya. Hmm. Oke, golongannya obat bebas karena paracetamol. Nah, harganya Kan ini diketik PBF-nya nggak muncul ya, Dok? diketik apa? Kalau dipilih itu yang PBF-nya, nama itunya, nama industrinya, Yang nggak muncul yang apa? Semua. itu ya kosong. Lagi nyedot data kayak gitu. Nyedot data nggak kesedot akhirnya kosong. Ini bisa. Coba, Ini yang dari awal kan? coba klik. Ini Dok. Di refresh coba. Oh itu ada keywordnya bawahnya. Hapus dulu bawahnya. Keyword itu kan di kolom keyword kotak pencarian. Tapi ini nggak ada tuh. Yang hadis. Coba di refresh. Putus lagi. Kotak hitam coba. Kotak hitam. Nah, klik. Putus sama. Ini kan jalankan ulang. Putus. Kalau Tapi keluar dari awal. itu ada connection close. Coba aja jalankan ulang lah. Jalankan ulang aja keluar. Mudah-mudahan nanti kalau pas sudah jalan kita pakai kabel. Ini berhubung pakai seperti ini banyak interferensi. Oke. Jadi sebenarnya nanti yang mutusin harga dari ini ya dari keuangan, dari manajemen mungkin ya. Jadi nanti paling ya di input gak sih di sistem sebelumnya di input kan? Berarti tinggal ngambil aja data dari sistem sebelumnya. Terus ini berarti harga yang mutusin orang keuangan. Jadi nanti kalau misalkan apotek ada obat baru, cara nginputnya seperti ini. Nah, ini harga dasarnya berapa, harga belinya berapa. Harga beli itu harga pada saat ya pas saat dibeli. Kalau harga dasar ini apakah dikurangi diskon atau enggak. Jadi kalau misalkan harga belinya misalkan katakan satu box itu 100.000, ternyata di diskon 20% jadi 80.000. Nah, harga dasarnya mau diakui 80.000 apa mau 100.000? Dibalikin lagi nanti ke pengambil keputusannya, gitu ya. Nah, terus nanti skema harganya seperti apa? Jadi ini skema harganya manual nih. Kalau ini diisi manual. Nanti ada yang persentase. Ini sementara kosongin dulu aja ya. Dilihat dulu disimpan. Nah, simpan. Nah, sip. Tes masuk apa enggak di keywordnya? Nah, Pirexin masuk. Oke. Berarti tambahannya tadi harga obat. Marginnya seperti apa? Oke. Oh, sorry ada yang kelewat. Ini isi dalam satu box berapa tablet? Satu box itu isinya 100 biasanya ya. Tapi mungkin ada yang 100, ada yang 30, ada yang 10, malah ada yang 200 ada yang 3 biji malahan kadang-kadang kalau obat paten itu ya. Nah, ini kapasitas diisi dengan kandungan obatnya. Ini Pirexin 500 mg. Berarti kapasitasnya berapa? 500. Ini nanti ngaruhnya ke obat racikan. Oke. Terus yang di sini stok minimalnya diisi. Stok minimalnya berapa nih? Jadi saat mencapai stok misalkan stok 100, berarti harus pesen lagi obat. Nah, misalkan 100 ya. Nanti ini muncul ke menu namanya darurat stok. Jadi di menu darurat stok itu nanti kelihatan obat-obat yang sudah mencapai stok minimum. Oke. Kita ganti. Jadi kalau
kalau ngedit, hasil editannya jangan simpan tapi ganti. Ya. Kalau baru bukan ngedit, simpen dulu. Kalau ngedit baru ganti gitu ya. Nah, saya kan udah ngedit ini ya. Oke. Sip. Itu obat. Nah, ini stok opnam. Berapa hari sekali? Stok opnam apotek. Biasanya sih sebulan sekali. Kapan? Akhir bulan. Jam berapa? Dan pagi jam 8. Pelayanan jalan. Ini jalan. Terus kalau misalkan di stok opnam seperti itu, Kan stoknya di freeze. yang dikasihin ke pasien yang di mana? Tetap yang di HISIS. Jadi sebelum stok opnam, stok yang di HISIS itu di freeze dulu. Jadi kelihatan berapa. Tapi kan obat ada yang keluar. Iya kelihatan nanti. Dia Dikurangi gitu. Otomatis berkurang sendiri. Otomatis bro. Bentar, stok opnam gitu ya. Ada 100 item obat. Iya. Itu diselesaikan dulu 100 item. Baru di input apa misalkan 10 item input, 10 item input. Apa gimana? Enggak langsung. Langsung kalau langsung 100 item dicek kan satu-satunya. Misalkan paracetamol berapa ini nih stok di apotek. Ditulis tangan dulu apa langsung di input? Langsung ke Satu simpen gitu. Enggak. Apa dikumpulin dulu semua 100, di input 100 baru klik simpen. Enggak satu-satu. Satu-satu simpen. Soalnya kan kita kan berdua nih. Mm-mm. Ada yang itu, yang satu masukin komputer. Oh, tapi nyimpen obatnya bener. Misalnya paracetamol khusus di box paracetamol. Iya. Ada yang nyasar kemana-mana nggak? Bener. Kalau seperti itu berarti bisa satu-satu, oke gitu ya. Tapi kalau kadang-kadang kan suka ada yang kececer di mana gitu kan. Tuh. Ya mungkin kalau misalkan seperti itu bisa pada saat akhir bulan pagi-pagi. Kalau misalkan ternyata banyak obat yang kececer di mana-mana, berarti kan tidak bisa nginput satu-satu, harus diselesaikan dulu semua, baru diinput ke komputer. Biasanya sih pas pelayanan lagi sepi. Apakah jam segini? Apakah jam 12 malam? Silahkan gitu. Ya. Terus sebulan sekali. Jadi tujuan stok opnam itu kan untuk menyamakan antara stok yang di sistem dengan stok sebenarnya, stok real. Kalau misalkan ternyata stok di sistem ada 100, yang real ada 80, ada kesalahan di mana? Berarti tidak ada obat yang hilang 20. Ya. Sistem 100, real 80. Satu, obat hilang. Nah, yang 20 kemana nih? Nanti kan muncul kerugian. Terus yang kedua, mungkin ada obat yang sudah dikasihkan ke pasien tapi tidak ke input. Seperti itu. Ya. Nah, ini klik stok opnam. Tanggal opnamnya tanggal berapa? Lokasinya di mana? Lokasinya apotek. Keterangannya misalkan stok opnam tanggal 17 bulan 11 2020 oleh Mr. X gitu ya. Misalkan jam 13. Nah, realnya AB Fast. Realnya ternyata AB Fast ada 800. Sedangkan di stok ada 964. Berarti ada kehilangan 164. Muncullah nominal hilangnya. Itu ya. Kalau realnya sama, antara real sama yang di sistem sama ya, sama yang di Hansa sama, berarti kinerja apotek bagus. Ya. Kalau ternyata yang di
Hansanya stoknya 80, realnya 100, nggak rugi rumah sakit, ya kan? Tapi memang tetap ada stok yang beda. Ini salahnya di mana, gitu kan? Tuh. Dah, tinggal jadi ini kalau misalkan memang yakin, kalau memang misalkan yakin apa sih boxnya itu nggak tercecer, obatnya nggak tercecer, bolehlah per berapa biji gitu ya. Misalnya ini ada 100 nih, ya dibikin dibikin per 10 biji simpen, 10 biji simpen. Kalau misalkan ininya naruhnya nggak pada tepatnya, ya harus selesaikan dulu, diselesaikan baru disimpan. Tuh. Nah, ini ada nomor batch sama nomor faktur. Nomor faktur kan sebenarnya nomor batch-nya aja yang diisi. Oke, dicoba aja diisi. Coba sok diisi, lalu disimpan. Kalau udah disimpan, nanti tinggal dicek, biar nggak bentrok. Maaf dok, Hmm. ini kalau stok opnam, kalau pas kita ada pasien, Hmm. itu otomatis stoknya berkurang sendiri apa enggak dok? eh Ya kalau misalkan belum disimpan berkurang. Makanya kalau saran saya sih mending kalau misalkan bisa bisa pelayanan pas sepi, pas pelayanan sepi. Kalau pas pelayanan itu pelayanan apa sih namanya, pelayanan jalan, kayak misalnya ini belum disimpan nih, kayak AB fast ya 800, ternyata ada yang pasien datang AB fast, berarti bukan 800 lagi dong. Misalnya dikasih 10, berarti udah 800 kurangin 10. Jadi diedit lagi hasil stok opnam kita karena sudah ada yang keluar. Oh, dia harus diedit lagi. Iya. nggak bisa otomatis gitu. Ya nanti kan nggak kelihatan ininya. Ya sekarang kondisinya si mbaknya udah nulis ya 800 ya. Tahu-tahu obat itu sebelum kita simpen ini, tahu-tahu obat itu berkurang. Nanti kedeteknya apa? Kedeteknya obat hilang. Tuh. Ya. Harusnya sih sama sih prinsipnya. Bisa lah. Berarti kalau misalkan akhir bulan jangan jangan pas pelayanan rame, jangan pagi. Jam segini kan udah mulai sepi kan pasien, ya. Yang bertugas berapa orang? 2 orang. Sekali dinas Sekali dinas. 1 orang dok. Ya berarti pas stok opnam harus ada tambahan. Pengennya gitu dok. Iya kan? Minimal kalau kalau ada saksi gitu ya. Nanti kan saling mengontrol. Oh ini gini gitu. Ya kalau 1 orang mah ya keteteran kan? Nah iya dok. Iya, Maksudnya benar banget. makanya. Jadi akhirnya supaya data yang kita input itu benar-benar hasilnya bagus. Jadi kan nanti kedepannya bisa dirasa lah, bisa dirasakan manfaatnya. Udah simpan? Udah. Saya cek. Nah, ya. Sudah tersimpan. Oke. Kalau mau dicetak ya tinggal cetak. Nah, itu ya. Kalau kayak kayak di minimarket kayak gitu, mereka stok opnamnya itu setiap operasi. Jadi di random produk-produknya, misal berapa produk gitu ya di stok opnam. Ini enggak stoknya jomplang enggak. Kalau sama terus berarti bagus. Kalau jomplang ya siap-siap kurangi gaji gitu kan. Heeh. Tuh. Oke. Nah, sekarang yang mutasi obat. Mutasi obat kayak tadi, dari mana? Dari gudang ke apotek. Sudah ya? Yang tadi kasih keterangan jumlahnya berapa, terus disimpan. Hasilnya seperti ini tadi. Terus yang ini, nah ini sebenarnya kalau misalkan
yang minta pengadaan obat siapa? Yang laporan, oh ini obat ini habis, apotek. Apotek. Apotek ke Pak Asep pengadaan. pengadaan, berarti mengajukan permintaan dari apotek. Itu ya. Ini berarti permintaan obat BHP. Nah, ditujukan kemana? Oh, sorry, bentar. Ini mah dari Bangsal, bentar. Permintaan pengajuan. Oh, ini nih pengajuan. Nah, ini pengajuan. Berarti pegawainya yang apotek. Nanti departemennya jadi departemen apotek nih, berhubung yang ini di setnya departemen Ranak. Nah, tinggal di ini aja. Jumlahnya berapa yang mau diajukan? Oke. Oke. Pengajuan obat apotek. Oke. Tinggal disimpan. Nah. Nanti Pak Asep itu dia dari sini ngeceknya. Nah, ada pengajuan. Bisa disetujui, sebenarnya disetujui. Nah, dari sini masuk ke surat pemesanan. Dari pengadaan berarti beliau yang mesan ke PBF, gitu ya. Nah, Pak Asep ini berarti nyetak yang seperti tadi ya, muncul apotekernya membagian keuangan, nanti diserahkan ke PBF. Apotek setelah itu ngeceknya di surat pemesanan. Kalau barang udah datang, baru baru di klik kanan sudah datang, ya seperti itu. Sip, ini pengadaan obat, penerimaan, oke sudah. Terus, nah ini laporan-laporannya. Jadi ada keuntungan, menu penjualan nih. Ada ini enggak? Ada pasien beli obat ke sini, tapi pasiennya itu karena ya harus sesuai aturan rumah sakit ya. Bisa pasiennya belum berobat ke sini atau pasien yang pernah berobat ke sini boleh beli obatnya. Ada nggak seperti itu? Apa ada? Kalau ada, berarti masuk menu penjualan. Nah, ini di menunya di farmasi, input penjualan obat. Oke. Dipilih nama pasiennya siapa. Biasanya memang pasiennya pernah berobat ke sini. Nah, data pasien, pilih nama pasien yang beli siapa. Misalkan Nanda. Petugasnya siapa? Petugas apoteknya. Nanti kalau misalnya sudah login pakai username sama password masing-masing sudah langsung terisi. Jadi tidak usah repot-repot nyari lagi gitu. Nah, ini sebenarnya rekapnya ke kasir sih. Paling nanti dari apotek dilihat dulu obatnya ada apa enggak. Terus nanti pasiennya suruh ke kasir. Suruh bayar. Bisa apotek yang input, nanti kasir yang nagih uangnya. Nah ya. Misalkan ABFAS-nya 10. Kasih aturan paket 3x1. Akar bosnya 10, ininya 1x1. Nah, bayarnya di sini 187. Tadi berapa? 187.309. Nah, bayarnya hanya metode pembayaran cash aja, tidak ada piutang. Lalu bisa cetak nota dulu. Nah, ini nanti bisa aja suruh ke kasir. Nah, ini gitu. Kasih aja yang kalau itu ada berapa rangkap sih kwitansinya? 2 rangkap ya? 4 apa? 2 ya, 2 flyer berarti.
Oke. Ini kan kalau dok, Mm-mm. kalau pasiennya udah pernah berobat ke sini kan, Mm. pembahasan dokter Mm-mm. sama perjalanan. Mm-mm. Kalau misalnya otisi gimana? Otisi dia belum pernah berobat. Ya makanya kebijakannya seperti apa? Kalau misalkan kebijakannya nggak boleh ya nggak boleh gitu. Kalau kebijakannya ya kalau OTC biasanya harus pakai resep. Kalau misalkan kebijakannya meskipun pernah berobat ke sini tetap harus diperiksakan dokter, berarti ya nggak dijalankan fitur ini. Ya selama ini gimana? Ada nggak? Biasanya kan dari rumah sakit keluar Oh dari rumah sakit luar. beli apa bukan? Oh berarti pakai resep ya? Iya. Nah, kalau seperti itu, pasiennya bisa, kalau misalkan pasiennya tidak didaftarkan, berarti nanti bikin pasiennya strip-strip kayak gini nih. Pilih pasiennya strip. Nah, yang penting terisi gitu. Berarti yang strip ini resep dari luar, bukan pasien kita. Tapi memang dari luar kan harus ada resep, gitu ya. Oke, seperti itu nanti tinggal disimpan. Terus apa lagi nih? Terus ada lagi apa? Kira-kira yang kurang yang biasa dilakukan? Pokoknya target sekarang supaya jalan seperti yang dilakukan sebelumnya. Itu ya. Nanti kedepannya ya misal ada resep elektronik. Jadi resep elektronik nggak usah pakai resep lagi, dari poli langsung input dari sini. Tahu-tahu ada alarm ke apotek, orang apotek menyiapkan obat, pasien datang, obat sudah siap. Syukur-syukur manggil pasiennya nggak usah pakai kita ya dok ya, tinggal pencet alarm aja. Kalau antrian ada, Oh, Andrea. antrian apotek ada. Kalau mau dijalankan oke gitu. Berarti harus sedia tiket antrian sama speakernya mungkin ya. Buat nyetaknya. Sudah tinggal dijalankan sih ada. Dok, Ya. kalau mau ngeliat pemakaian obat, Mm-mm. apa ya, stok detail obat gimana? Jadi kita bisa melihat satu obat itu nama pasiennya siapa aja yang pakai. Oh, bentar, ada. Jadi obat per apa ya? Bentar dilihat. Saya kemarin baru dapat menunya. Bentar. Ngetek dulu. Itu buat men-tracking ini ya. Obat ini berarti ke pasien siapa aja gitu ya. Coba dicari menunya. Obat. Oh ini nih, pengguna obat Alkes BHP resep. Nah ini diketik aja coba pengguna. Oke, klik. Oh coba bentar lihat dulu ya. Kita pundurin tanggalnya. Sesuai nggak yang dimaksud? Nanti obatnya tinggal difilter di sini nih. Coba ya barangnya misalkan Nah ini nih, udah ya. Kayak AB Fast nih. AB Fast pemakainya ini Atika, Fasien Tarif, Nur Aini, Atika. Terus untuk Akarbose, pasien tes tarif Atika. Emang diminta laporannya ya? Iya, kalau Oke. Selain itu, ada namanya sirkulasi. Kalau sirkulasi, coba obat. Nah, ini kan menu-menunya banyak nih, dilihat dari sini. Ada sirkulasi obat Alkes dan BHP. Jadi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian.
Waalaikumsalam. Ini loading karena memang dia nyedot data. Makanya memang kenapa harus pakai jaringan itu jaringan kabelnya yang jaringan kalau minimal itu cat 6 sih kalau jaringannya. Supaya pada saat bikin nyedot laporan kayak gini cepet. Stabil. Akhirnya ngehang aja nih. Nanti kelihatan di sini ya, barangnya apa, stok terakhirnya berapa, lewat pengadaan berapa, penerimaan berapa, penjualan ke pasien berapa, piutang jual, piutang beli berapa. Nanti bisa men-tracking, oh ini kira-kira kesalahannya di mana nih. Ternyata kok obatnya di sistem masih ada, kenyataan nggak ada. Apakah ada yang salah input, apakah pas stok opnam salah ketik, nanti bisa muncul. Ini saya stop aja nih, jadi malah error. Oke, ada lagi? Itu yang etiket obat udah cocok belum formatnya? Yang tadi itu. Kan nanti kalau misalkan sudah jalan kan itu harus jalan juga berarti. Etiketnya langsung ngeprint dari sistem, nanti nggak copy ke Excel lagi. Oh, emang di copy ke Excel? Iya. Oh, ya sudah. Biasanya Ya udah, makanya kan nggak usah repot-repot lagi. Akhirnya kan pelayanan kan jadi cepet. Kirain langsung keluar dari situ. Apa? Kalau misal mau lihat list daftar resep itu gimana dok? Daftar siapa apa? Per pasien. Pasien. Oh tadi di menu. Oh pasien dapat apa aja gitu. Menu resep coba. Menu resep, nomor resep kalau nggak salah. Misal sekarang kan tanggal 17, Mm-mm. ya mau minta data pas kemarin berobat, misal tanggal 16 gitu. Iya. Oke. Sip. Nih ya, udah masuk. Ayo. Ayo, sok. Nah, ini ada resep. Klik resep. Nomor resep. Nah, ini dari sini. Ini kan bisa difilter. Filter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya. Misalkan saya pundurin tanggalnya ke tanggal 1 ya. Oh, ternyata nggak ada di tanggal 1. Misal pasiennya berobat tanggal 1 ya di sini rubah jadi tanggal 1, dilihat di sini muncul apa enggaknya. Nah, di sini di nomor resep, diklik kanan. Yang mana tadi lembar pemberian obat 2. Nah, ini resepnya. Tuh. Cocok ya? Ada lagi? Untuk penginputan pasien rawat inap sama. Rawat inap berarti dapat resep dari Bangsal gitu ya? Iya. Yang nganterin siapa? Pasiennya? Enggak, kita rawat. Perawat yang nganterin ke apotek? Iya. Sama aja, berarti nanti di rawat inap. Nah, ini kan klik rawat inap nih. Tadi kan kalau pasien rawat jalan kan di menu registrasi ya. Kalau rawat inap di menu rawat inap.
diklik kanan, diklik di pasiennya. Ini nanti klik kanan, obat, data pemberian obat. Nah, inputnya sama aja seperti tadi. Coba di input aja. Nah, coba nanti yang etiket ini udah cocok belum seperti ini. Mudah-mudahan udah cocok sih. Jadi biar meringankan kerja IT, nggak usah ngedit-ngedit lagi. Yang jelas nanti lebih cepat lah daripada harus copy paste ke Excel. Nah, ini juga kalau mau nulis 3x1 tablet sesudah makan ini masih panjang nih di sini. Jadi masih cukup. Coba ya, ada yang kurang nggak? Suka ada barang retur nggak sih ke ini supplier? Ada. Berarti ya ini dipakai menunya. Retur ke supplier. Nomor returnya berapa, nomor faktur yang diretur, suppliernya, petugas. Nah, nanti obatnya apa aja yang diretur. Nah, ini barangnya tinggal dipilih ya. Diklik di klip ini. Returnya berapa, nomor batch-nya berapa, kadaluarsanya berapa. Tinggal disimpan. Jadi formatnya mirip-mirip, terus tekniknya juga ya sama juga. Jadi nanti kebiasaan lah bisa. Ya. Terus supplier, retur dari pembeli, termasuk retur dari pembeli, retur obat ranap. Nah, ini mah laporan-laporan nih ke bawahnya. Nah, yang tadi tuh yang darurat stok. Jadi misalkan ditanya obat apa aja nih yang perlu pengadaan, ya klik darurat stok ini. Nah, ternyata nggak ada. Nanti kalau udah di set minimal, oh muncul, sorry, bukan nggak ada. Ini karena nyedot datanya. Nah, ini kan ya sudah, berarti ini yang harus dipesan. Tinggal dicetak aja. Cetak, nanti tinggal dimasukkan ke pengajuan obat. Di sini belum ini sih, belum otomatis. Harusnya sih kalau misalkan ini ada fitur dari darurat stok ini langsung ke pengajuan obat. Jadi langsung bisa milih semuanya. Coba ya. Jadi darurat stok, dari darurat stok bisa langsung jadi pengajuan. Oke. Nah, tinggal dicetak
muncul nggak? Error. Oh, ini muncul. Ini. Ya. Oke, dilanjut. Ada lagi yang kurang nggak? Database-nya. Kalau yang ini, yang database ini apabila mau menjalankan fitur yang itu, yang Vivo sama Vevo itu. Jadi obat yang pokoknya yang kadaluarsanya cepat dikeluarkan dulu. Tapi memang nanti harus benar-benar mengeluarkan obatnya itu berdasarkan batch. Jadi pada saat mengeluarkan obat dilihat sesuai nggak batchnya. Jadi nanti pada saat memasukkan obat di sini, misalkan paracetamol, nanti paracetamolnya itu muncul banyak karena batchnya berbeda-beda. Nah, yang mau kita keluarin paracetamol dengan nomor batch yang mana? Enak sih nanti yang kadaluarsa bisa duluan dikeluarin ya. Tapi memang ya menambah waktu sih buat menyiapkan obatnya, buat menginput obatnya. Oke. Oke. Ada embalase tuslah nggak? Nggak ada ya? Berarti harga obat itu embalase sama tuslahnya udah masuk di harga obat ya. Embalase. Nah, ini. Berarti ini dibikin 0 aja. Kalau tidak ada embalase sama tuslah. Ganti. Oke. Sip, ada yang ditanyakan? Ini direkam ya, mudah-mudahan nanti hasil rekamannya bisa jadi gitu ya. Terus kalau bisa sih apa ini? Cuma slip dokter. Oh, iya sip. Ya udah gampang sih kayak gini mah. Bikin akun Telegram. Kalau udah punya tinggal ini aja ke nomor saya, nanti saya kasih link masuk grup Telegram. Nah, nanti masuk grup ini. Terus nanti kayak video yang tadi juga kan, kalau saya ngirim lewat Telegram cukup upload ke satu orang, forwardnya enak. Kalau kan nanti paling di YouTube juga di-upload sih, tapi dipotong-potong dulu mungkin. Ini, nah ini nomornya. Kasih akun Telegramnya foto pribadi, foto sendiri ya maksudnya, bukan foto pribadi nanti kesannya foto yang lain. Foto sendiri, kasih nama sendiri, rumah sakit Multajam Bekasi gitu. Nanti kalau ada masalah silahkan tanyakan di grup. Ke saya juga nggak apa-apa sih, nanya aja. Kalau lebih rame ya di grup, nanti banyak yang nanggapi. Ya habis ini juga nanti kalau misalkan ini kan mungkin kadang-kadang kan kalau lagi seperti ini ngeblank gitu ya, mau nanya apa ya. Pas sudah di bawah silahkan kalau mau nanya. Nanti kalau misalkan memang bisa saya jawab. Kalau misalkan harus dicari dulu nanti cari dulu. Yang gabung di grup ini tuh udah 1.200-an. Memang katanya datanya udah 1.200 rumah sakit yang ini. Ada kesimpan di ini aja, Telegramnya dipingkan aja. Oke, yang baru masuk tuh tadi siapa tuh? Ini nih si Aini ya. Dah, mana? Jadi karena memang ini open source berbasis komunitas, jadi dari komunitas buat komunitas. Kadang suka ada yang bikin fitur baru dimasukin. Nah, kita tinggal make. Enaknya seperti itu. Bisa saling berbagi. Nah, contoh yang ini ya.
Nah, ini yang nanya, ada yang nanya nih. Ini baru jam 1 tadi nih. Langsung ada yang jawab. Udah? Habis ini apa? Bidan ya? Sama perawat ya? Perawat ya. Sebentar kayaknya. Pokoknya yang tantangan itu yang besar itu apotek, farmasi. Ketik aja Hmm? nama sama multazam gitu. Heeh. Nama sama seperti ini ya ini kan. Ini gimana ke nomor yang tadi kan? Ke nomor saya aja, nanti saya kasih linknya. Nah ini Multajam Bekasi, kasih fotonya sendiri kan. Pokoknya jangan segenanya aja, tanya aja. Tapi biasanya kalau Telegram itu bedanya sama WA, kalau misalkan WA kita nginstal fresh baru gitu ya, kita udah gabung di grup itu, chat sebelumnya kan kehapus. Kalau Telegram, chat sebelumnya itu nggak kehapus. Ini dari 2016. Jadi kita bisa melakukan pencarian di sini. Jadi pernah dibahas nggak sih hal-hal yang seperti ini? Terus selain itu, nanti kayak seperti di YouTube juga sebenarnya banyak tutorialnya sih. Nggak usah takut. Nanti yang ini ya saya share juga di YouTube. Biar coba-coba lagi. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke.